Halo semuanya, apa kabar? Selamat datang di YouTube channel aku. Jadi ini pagi-pagi mama udah sibuk ngisi tanah untuk kolibetan. Kalau aku seperti biasa, kegiatannya setiap pagi itu bersih-bersih rumah dulu. Jadi tadi habis sarapan, yang lain udah pada pergi ngelakuin tugas masing-masing. Nah ini aku juga lanjut tugas aku. Pertama aku sapu-sapu dulu rumah. Jadi kalau tugas aku di kampung itu, sehabis sarapan pasti udah mulai sibuk dengan beres-beres dulu rumah. Nah ini mama dibantuin sama kakak yang kerja di sini. Jadi kemarin dia itu baru datang. Rumah dia ini dekat rumah abang aku. Nah ini bibit kopi sama cabai yang waktu itu aku tanam sama mama. Udah mulai tinggi-tinggi pohonnya. Kelar urusan nyapu sama beresan dalam rumah, ini aku lanjut jemur cucian baju. Jadi cucian ini tadi udah aku cuci pagi-pagi banget pas aku bangun tidur. Makanya ini aku langsung jemur aja karena cuaca hari ini tuh lumayan terang. Moga-moga nggak hujan jadi jemuran cepat kering. Karena kemarin tuh hujan seharian jadi beberapa jemuran aku itu ada yang nggak kering. Makanya ini aku jemur lagi. Nggak lupa ini aku jemur lagi selimut yang kemarin aku cuci. Jadi selimut ini tuh udah kotor banget makanya langsung aku cuci. Tapi kemarin pas aku cuci malah hujan seharian dan ini belum kering makanya aku jemur lagi. Nah lanjut ini pagi-pagi seperti biasa aku buka kandang bebek dulu. Jadi bebek aku ini sisa 6, makanya kalau telur itu nggak banyak, paling banyak itu 3. Nah hari ini tuh aku cuma dapat telurnya 1. Lanjut ini aku mau nyiapin kopi sama teh buat orang rumah. Jadi ini disiapin dari sekarang biar nanti enak kalau udah mau minum tinggal diseduh aja. Jadi kegiatan kita itu full di rumah aja, nggak ke kebun. Karena tuh di desa sini tuh lagi ada musibah. Jadi ada harimau turun dan udah makan 2 korban. Makanya ini kita was-was juga mau ke kebun. Karena kan kebun kita ini masih di lingkungan Taman Nasional gitu, makanya serem kalau mau ke kebun. Nah jadi kakak yang kerja ini tuh rumahnya nggak seberapa jauh dengan kejadian korban ini makan harimau. Makanya ini dia pergi ke sini karena dia juga takut kalau mau ke kebun dia. Karena kebun dia tuh papasan banget sama Taman Nasional Bukit Barisan Selatan gitu. Makanya dia kesini cari kerjaan di sini sekalian bantu mama sama bapak. Pohon cabai ini tuh tumbuh di dinding rumah gitu. Tapi tumbuhnya subur, terus aku suka ngambilin cabenya. Nah ini bagi 2, mama ngisi kolibetan buat cabai, terus kakak ini ngisi kolibetan buat kopi. Nah seperti biasa ini aku bantu dikit-dikit. Ini aku lagi bantuin mama nyusun tanah yang udah diisi sama mama ke barisan pohon cabai gitu. Nanti kalau udah selesai yang ini baru aku bantu nyusun tanah yang udah diisi kakak itu untuk bibit kopi. Jadi kalau di sini tuh kerjaan gak ada selesainya, walaupun kita nggak pergi panen kopi pasti ada aja kerjaan lain. Kayak sekarang ini ngisi kolibetan untuk bibit cabai biar nanti kalau udah gede ditanam terus pas lebaran nanti udah bisa buah. Kalau plastik kolibet untuk bibit cabai itu plastiknya lebih pendek terus lebih kecil gitu daripada yang bibit kopi. Makanya ini dipisah sama mama biar enak nanti kalau mau ditanam. Kelar nyusun plastik untuk cabai, ini aku lanjut nyusun plastik untuk bibit kopi. Jadi kalau plastik untuk bibit kopi itu plastiknya lebih panjang, jadi akarnya itu lebih enak tumbuhnya. Nah ini udah agak siang, bapak ngidupin mesin untuk giling kopi. Jadi hari ini tuh rencananya kita giling kopi, karena dari kemarin kita mau giling kopi tapi nggak jadi karena hujan. Jadi alhamdulillahnya tuh sekarang kita udah kebeli mesin giling kopi sendiri. Jadi nggak perlu nunggu punya orang, terus lebih hemat biaya. Sebenarnya ini tuh udah direncanain dari lama, cuman baru kesampaian sekarang karena kopi lagi harganya lagi naik-naiknya. Jadi tahun ini tuh kita banyak bersyukur. Nah ini hasil gilingan kita juga tuh bagus banget, karena pas kita panen kemarin itu belum banyak yang hitam di pohon gitu. Untungnya cuaca hari ini tuh mendukung, karena biasanya tuh setiap mau giling pasti hujan, tapi sekarang ini panas cuacanya. Nah ini aku mau bantuin bapak sedikit.
Jadi tuh kalau setiap ada orang giling kopi di rumah aku tuh paling seneng ngelihatnya, entah kenapa. Makanya ini aku bantuin bapak juga. Karena tuh kalau satu orang doang yang nganuin gilingan ini, nanti takutnya tuh keburu sama yang udah keluar digiling gitu. Makanya ini aku inisiatif bantuin bapak buat ngambil yang masih bijian hitam gitu. Nggak lupa juga sambil aku pilihin daun-daun sama batu-batu terus kayu-kayunya gitu biar nggak nyangkut di mesin. Nah ini tuh ampas dari kulit kopinya gitu dikumpulin di satu tempat, karena ini tuh bisa jadi pupuk buat nanam kopi, terus juga bisa dijadiin pupuk ke pohon kopinya langsung. Jadi ini hasil gilingan kopi yang udah bersih. Sebenarnya nggak bersih-bersih banget sih, masih ada kulit-kulitnya gitu yang ikut masuk, tapi nggak apa-apa. Nah ini kelar ngisi tanah untuk kolibetan, kakak sama mama itu ikut nyusul buat ngeliat sekalian bantuin bapak. Nah terus ini siangnya ada pade yang nganterin meniran beras buat pakan ayam. Kelar giling kopi terus kita lagi istirahat. Ini ternyata kambing satu ada yang lahiran. Terus anaknya itu cuma satu, terus cewek juga. Kayak bapaknya ya coklat ini. Kates di sini dikasih makan ayam. Enak. Bos. Kates di sini dikasih makan ayam coba gitu. Nah ini tuh pas kita lagi duduk santai di luar, ini ada kakak ngambil rambutan gitu di deket rumah. Jadi rambutan di deket rumah itu udah pada merah-merah. Nah ini ngambil buat kasih ke nenek aku di atas. Lanjut ini siangnya bapak sama kakak ngeramban, terus itu Pak Ade yang nganterin beras tadi juga kesini lagi buat beli pisang. Nah ini hasil giling kopi kita hari ini. Sebenarnya tuh jadi 2 karung gede gitu, cuman ini dijadiin 3 karung aja biar enak angkatnya. Jadi kalau hasil tanaman di kebun kita ini nggak kita jualin anterin gitu, tapi ada orang yang ngambil. Contohnya kayak pisang ini, Pade ini tuh rumahnya di daerah Suwo gitu, tapi dia sengaja kesini buat ngambil pisangnya. Jadi ini tuh ada nenek aku yang datang ke sini buat ngambil gilingan kopi, karena kita tuh ngejualnya ke dia gitu. Jadi kalau daerah sini tuh mau ngejual kopi ya ada yang ngambil ke rumah gitu. Kalau dulu pas ada abang aku itu sengaja abang aku yang bawa kopinya dijual keluar gitu. Tapi kalau sekarang abang nggak ada jadi yaudah biar aja kita jual di rumah. Nah, kalau ojek daerah sini tuh bawaannya rata-rata tuh kayak gini, bahkan lebih berat daripada ini. Kalau segini sih terus jalan kering itu masih mudah buat mereka. Nah, ini juga kakak pulang dari Ngarit, tapi ini dia pulang sendiri karena bapaknya ditinggal gitu. Bapak mah jalan kalau Ngarit. Nah, ini Pade yang bawa beras tadi motornya itu bannya jeblos gitu di jembatan rumah. Lanjut sore mama ngebersihin kandang kambing sekalian ngasih minum gitu buat kambingnya. Terus ini aku ngambilin terong buat disayur buat makan malam nanti. Terongnya tadi tuh diiris tipis-tipis terus nanti mau aku tumis aja dicampur sama ikan asin suwir gitu. Jadi menu kayak gini aja kalau di kampung itu udah enak banget. Jadi dari tadi tuh aku bingung nanyain mama menu buat nanti malam itu apa. Terus mama juga bingung, makanya tadi aku keluar lihat terong terus lumayan banyak. Ya udah aku putusin untuk aku tumis aja. Karena kalau tinggal di gunung kayak gini tuh nggak perlu makannya setiap hari daging. Justru makanan yang kayak gini tuh lebih enak daripada daging. Kayak misalnya rebusan terus sambal itu aja udah enak banget. Lanjut sore ini bapak benerin tempat mandi karena tadi tuh papan tempat mandi itu patah pas aku lagi nyuci sayuran. Terus lanjut itu ada kakak yang benerin jembatan karena jeblos pas tadi motor lewat. Terus dilanjutin itu ada mama yang lagi bersihin kandang kambing gitu karena kandang kambingnya udah banyak banget kotorannya. Jadi hari ini tuh sorenya pada sibuk dengan masing-masing. Nah kalau aku seperti biasa ini kasih makan ayam sama bebek.
Jadi hari ini tuh kasih makannya meniran beras karena di rumah itu udah habis. Jadi ya udah kita kasih meniran aja, yang penting ayam sama bebeknya makan. Nah lanjut ini aku ngasih makan bebek yang dikurung. Jadi kalau bebek yang dikurung itu dikasih makannya gabah yang udah direbus. Nah sore ini tuh mama sama bapak mau pindahin kambing gitu biar dipisah-pisah. Jadi kambing yang di kandang ini tuh satu udah ngisi, makanya dipisahin dari bandotnya. Karena semua kegiatan udah selesai, jadi ini lanjut aku mau mandi terus istirahat. Karena udah sore, jadi sekian dulu cerita aku hari ini. Terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa dukung channel aku ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.